Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ala salih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihwanih. Ya, Alhamdulillah, Allah Jalla fi'ala kembali memberikan taufik kepada kita untuk kembali belajar bersama membahas kitab Al-Khalas Al-Asasiyah fil Masail Al-I'tiqadiyah. Kita sudah sampai kepada bab rukun kepada malaikat. Rukun Islam, rukun iman, ini beriman kepada malaikat. Ya, kita sudah bahas bahwasanya eh, nama-nama malaikat yang sahih itu hanya ada 6 ya, hanya ada 6. Namun jumlah malaikat itu sangat banyak sekali. Namun yang kita dituntut secara spesifik ya nama-namanya hanya 6. Baik, eh, kita masuk kepada pembahasan ma thamaratul iman bil malaikah. Apa dampak ya dari beriman kepada malaikat? Oke, ada yang mau jadi volunteer membaca? Ada? Anak Ustaz. Pak Rahmat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala ma samaratul imani bil malaikati. Apa buah atau dampak dari beriman kepada para malaikat? Samaratul imani bil malaikati katsiratun minha. Dampak beriman kepada para malaikat banyak di antaranya. Al-awwal al-ilmu bi'azamatillahi ta'ala wa quwwatihi wa sultanihi. Berilmu atau berilmu atas keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatannya serta kekuasaannya. Yang kedua, asani syukrullahi taala ala iyanatihi bi bani Adam. Eh, bersyukur berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas eh, Kasih sayang. pertolongan kasih sayang eh, kepada para anak keturunan Adam. Asalis hasul mu'mini ala al-amali as-salih wa zajrihi anis sayyiati haitsu anna al-malaikata yatarad yatarassaduna jami'a a'malihi wa yusajjilunaha alaihi. Hmm. Hasya yang itu mendorong atau Oh, memotivasi. memotivasi seorang mukmin untuk beramal soleh dan menjauhkan eh, keburukan atau kemaksiatan, Yang mana yang mana para malaikat eh, ya terus menjadi itu mengawasi, mengawasi tahu. seluruh amalnya serta Sejalan menghadir itu mencatat, merekam. merekam
Merekam segala perbuatannya. atau mencatat lebih enak ya. Ya, mencatat amal perbuatan. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Baik. Lanjut. Barakallahu. Al-faslu al-thani al-imanu bil kutubi. Siapa yang mau jadi volunteer? Ayo, siapa yang mau baca? Ustaz. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafidhahullah ta'ala al-faslu tsalits al-imanu bil kutub. Pasal yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab. Mali imanul bil kutub. Apa itu iman dengan kitab-kitab? Al-imanu bil kutub wal huwal imanu bi anna Allah qad anzala kitabahu ala rasulih wa tasdiqu ma sahha min akhbariha ka akhbaril Qur'an wa akhbari ma lam yubaddal au yukhraf minal kutubis sabiqah al-amalu bi ahkami ma lam yunsaq minha. Iman dengan kitab-kitab yaitu beriman bahwasanya Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada rasul-rasulnya dan membenarkan apa yang benar dari pengabarannya seperti pengabaran Al-Quran dan pengabaran apa yang tidak diganti atau disimpangkan dari kitab-kitab yang sebelumnya dan beramal dengan hukum-hukum yang tidak dihapus darinya. Lanjut. Mal kutubul lati. Mal kutubul lati anzalallahu ala rasulih. Apa saja kitab-kitab yang Allah menurunkan kepada rasul-rasulnya. Minal kutubil lati anzalallahu ala rasulih. Di antara kitab-kitab yang Allah turunkan kepada rasul-rasulnya, al-awwal al-awwalu at-Taurah wa hiya unzilat ala Musa alaihi salam. Yang pertama yaitu Taurat dan dia diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Asani Az-Zabur wa huwa unzila ala Dawud alaihi salam. Yang kedua yaitu Zabur. Dia diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Asalith Al-Injil wa huwa unzila ala Isa alaihi salam. Yang ketiga yaitu Injil dan dia diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Ar-Rabi' yang keempat Al-Quranul Karim yaitu Al-Quranul Karim bahwa unzila ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan dia diturunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yakfi. Jazakallah khairan. Masya Allah. Pertanyaan buat Pak Heru nih. Tadi disebutkan bahwasanya ya Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Lalu Al-Quran ya diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, siap-siap. Pertanyaannya, lantas orang-orang Mekah sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka diwajibkan beriman kepada kitab yang mana? Paham Pak Heru pertanyaan saya? Nah, Ustaz, Silakan jawab. sebelum adanya wahyu kepada Rasul, tawana beriman kepada Alkitab ya Ustaz. Apa tuh Jadi Injil ya? iya Ustaz. Oke, jawabannya sekunci dulu ya. Teman-teman yang lain punya pandangan lain nggak? Pak Heru berpendapat orang Mekah sebelum diutusan Nabi Muhammad SAW mereka berpegangan pada
syariat yang ada di Injil. Coba yang lain punya pandangan nggak? Ada yang berbeda pendapat sama Pak Heru? Ustaz, Dengan Ustaz. syariat Nabi Oke, Ibrahim, Ustaz. Pak Adi punya pandangan apanya? Eh, Bersyariat dengan syariat Nabi Ibrahim, Ustaz. Karena pada waktu itu kan masih ada apa tawaf ya di Ka'bah, Ustaz. Ah, ah. Iya. Baik, Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, betul ya. Jawaban yang tepat adalah Pak Adi Dermawan. Ya, orang Mekah, kenapa orang Mekah tidak beramal dengan syariat yang ada di Injil? Karena Injil itu ya dikhususkan hanya untuk Bani Israel. Sedangkan orang Makkah bukan Bani Israel, melainkan siapa? Bani Ismail. Paham ini, teman-teman? Paham, Jadi Ustaz. inilah ya perbedaan dari Al-Quran dan semua kitab yang lain. Ya, kalau Al-Quran dia berlaku untuk semua suku, mau dia Bani Israel, mau dia Bani Ismail, mau dia misalkan dia suku Jawa, itu Al-Quran pun mencakup semuanya. Hatta bangsa jin pun ya wajib ya beriman kepada Al-Quran. Ya, kalau Injil ya yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka dia syariat yang dikhususkan untuk Bani Israel. Bani Israel berarti anak keturunan siapa? Yakub, ya, anak keturunan Yakub dari jalur siapa? Ishak. Ishak, betul ya, Ishak. Baik. Adapun eh, orang Mekah, ya mereka adalah anak keturunan Ismail alaihissalam, sehingga mereka mengikuti syariat bapak mereka, yaitu Nabi Ibrahim. Mereka tawaf, mereka haji, mereka salat, ya. Yang kita sudah bahas sebelumnya bagaimana ya penyimpangan terjadi beberapa masa setelah Nabi Ismail wafat, ya, di mana ada seorang tokoh di Mekah itu yang sangat dermawan, selalu menjamu para jemaah haji dengan makanan yang enak, makanan yang banyak, dikasih uang saku. Dan orang ini menjadi orang yang terpanjang di Mekah, walhasil dia membawa berhala-berhala dari Syam ke Mekah. Itulah awal mula terjadinya penyimpangan di dalam ya warga Mekah waktu itu. Baik, barakallahu fikum. Eh, lanjut, hal takaffalallahu bihifzi hadhil kutub? Ya, ada yang mau jadi volunteer membaca? Silakan. Kalau tidak ada, saya akan tunjuk ya. Pak Teku. Halo Pak Teku, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Nah, silakan Pak Teku. Yang hal takaffalallah ya, Ustaz. Ya, Ya. Hal takaffalallahu bihifzi hadhil Kutubi. hadhil kutubi la ma takaffalallahu bihifzi hadhil kutubi ma adal Qur'anal karima liqaulihi ta'ala
inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Eh, takafala apa ya Ustaz? Belum belajar. Eh, Takafala. Eh, apa ya? Menjamin. Menjamin. Apakah Allah menjamin isi dalam buku-buku ini, dalam kitab ini? Bihifzi hadhil kutub ini lebih kepada menjaga keaslian, ya, Nah, menjaga keaslian dari semua kitab tersebut. Ya, apakah apakah Allah menjamin hmm, menjaga keaslian semua kitab yang tadi itu, empat kitab itu? apakah Allah menjamin keaslian dari semua empat kitab tersebut? La ma takaffalallahu bihifzi hadhil eh, kutubi. Tidak, Allah tidak menjamin keaslian dari kitab-kitab tersebut. Ma'adal Qur'an al-Karima liqaulih ta'ala, eh, sebagaimana yang Apa terdapat maknanya, apa maknanya? ma'ada, Kecuali kecuali Al-Qur'an Al-Quran. Karim, sebagaimana yang terdapat di dalamnya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Az-Zikra. az-zikra, Maknanya Al-Quran ya. Karena mm-mm. nama lain dari Az-zikra, Al-Quran adalah Az-Zikra. yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, kamilah yang akan menjaganya. Nah, apa yang pasal? Jazakallahu khairan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan jaminan, ya, untuk menjaga keaslian Zabur, ya, Injil, Taurat, ya. Akan tetapi Allah Jalla fi'ala yang menjamin keaslian eh, Al-Quran. Makanya kalau ada orang yang mencoba mengubah-ubah ayat, hatta hanya mengubah harokat, langsung ketahuan melalui para penghafal Al-Quran. Ya subhanallah. Ya, Al-Quran ini kitab, ya, yang, ya, padahal tebel ya, tapi mudah dihafalkan oleh kaum muslimin. Ya, mudah dihafalkan oleh kaum muslimin. Ini salah satu, ya, keberkahan ya yang Allah Ta'ala berikan. Masya Allah. Coba pertanyaan buat Pak Heru nih. Pak Heru. Ya, Pak Teku ya, sorry. Pertanyaan untuk Pak Teku. Nah, Ustaz. Ah, eh, Mengapa orang-orang Yahudi hari ini mereka tidak mau mengakui Injil, Pak Teku? Eh, eh, karena mereka, sepengetahuan anak, mereka terlalu apa namanya, cenderung kepada ajaran Nabi Musa, Ah, ah. yaitu yaitu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab aduh lupa, Baik, kitab orang-orang Yahudi, Ustaz. baik. Mungkin mereka tidak mengakui Injil karena itu ya. Barakallahu fikum. Jadi orang Yahudi itu, ya, sampai hari ini ya, mereka tidak mengakui kenabian Nabi Isa alaihissalam. Nggak mengakui mereka. Ya.
Bahkan mereka punya istilah Mesias, ya, Mesias. Mesias inilah, ya, atau Imam Mahdi mereka, atau bukan Imam Mahdi ya, hmm, Al-Masih ya. Al-Masih mereka itu bukannya biasa, ya. Ada lagi orang lain gitu. Jadi dalam Islam kita meyakini, ya, ada sosok Al-Masih ya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Dan orang Yahudi pun juga punya keyakinan yang sama. Di akhir zaman mereka punya Mesias atau Al-Masih versi mereka, yang itu bukan Nabi Isa. Karena mereka tidak pernah mau yang mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai Nabi. Ya, nggak mau mengakui mereka. Dan dalam apa Nasrani, mereka pun juga punya sosok akhir zaman yang ditunggu, Al-Masih juga, tapi bukan Nabi Isa juga. Jadi eh, sosoknya sama Al-Masih, tapi beda-beda nih orangnya. Nah, dan Yahudi nggak mau meyakini Nabi Isa, nggak mau meyakini. Bahkan eh di antara celaan yang disampaikan oleh Yahudi terhadap Nabi Isa, mereka mengatakan Nabi Isa wa'iyadzubillah adalah anak hasil perzinahan. Wa'iyadzubillah. Ini adalah bentuk kekurangan ajaran, ya, orang-orang Yahudi di masa itu. Ya, mereka nggak mau menerima. Makanya kalau dalam Injil kan ada perjanjian lama, ada perjanjian baru ya. Kalau perjanjian lama itu disebut tanah, ya, bahasa Ibrani ya, tanah, ya, atau perjanjian lama. Ya, ada pun perjanjian baru, ya, kayak Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka nggak meyakini. Apalagi yang eh, itu ditulis oleh Paus, makin nggak mau beriman mereka, gitu kan? Nggak mau beriman mereka. Baik, barakallahu fikum. Nah, kebalikannya, orang Nasrani beriman nggak sama sama Taurat, teman-teman? Coba praktek. Orang Nasrani beriman nggak sama Taurat? Orang Nasrani sepertinya beriman, Ustaz. Di Nasrani, di Injil itu juga kan ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Ya, Yang pengetahuan saya perjanjian lama itu Taurat. ya, betul. Hmm. Atau bahasa Ibrani tanah tadi yang namanya. Tanah, bahasa Ibrani. Nah, Ibrani. orang Nasrani beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Nah, tiba gini Al-Quran, ya, mereka nggak beriman sama Al-Quran. Nah, adapun kita, ya, beriman terhadap Taurat dan beriman terhadap Al-Injil. Ya, baik. Lanjut, ma samaratul iman bil kutubi. Siapa yang mau jadi volunteer? Adakah? Kalau gaknya saya tunjuk ya. Satu, dua, tiga. Saya tunjuk ya. Bapak Edi Cahyo. Assalamualaikum Pak Edi Cahyo. Waalaikumsalam Ustaz. Oke, siap ya? Fadhal baca. Ma samaratul iman bil kutubi. Ma samaratul imani bil kutubi. Apa buah beriman kepada kitab-kitab. Samaratul imani bil kutubi katsiratun. Minha buah beriman kepada kitab-kitab ada banyak, di antaranya awalan al ilmu bi inayatillahi ta'ala bi ibadihi haitsu anzala likulli qaumin kitaban yahdihim bihi
Yang pertama al ilmu bi inayat. Inayah, kasih sayang Allah. Ah, al ilmu bi inayat terhadap kasih sayang Allah Ta'ala terhadap hamba-hambanya tatkala Yang mana, haitsu itu yang mana, oh yang mana anzala likulli qaumin Allah eh, menurunkan Allah menurunkan kepada setiap kaum kit- sebuah kitab yang memberi petunjuk kepadanya. mumtaz. Syani, Asani al ilmu bi eh, bihikmatillah, al ilmu bi hikmatillahi ta'ala fi syar'ihi haitsu syara'a likulli qaumin ma yunasibu ahwalahum. Eh, ilmu tentang hukum-hukum Allah Ta'ala ilmu terhadap tentang ya hikmah. hikmah. Oh, hikmah. Ya, Ya. Al ilmu tentang hikmah Allah Ta'ala dalam pensyariatan yang mana Allah syariatkan kepada setiap kaum ma yunasibu ahwalahum. apa yang mencocoki, Apa yunasibu yang cocok. mencocoki ahwal keadaan mereka. Kama qala Allah Ta'ala likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Sebagaimana firman Allah Ta'ala likullin ja'alna setiap orang kami jadikan syir'atan wa minhaja. Syariat dan minhaja apa Ustaz? Minhaja itu jalan. Minhaj itu Jalan. jalan. Manhaj. Minhaj itu jalan. Jalan Oh, yang terang. dan jalan kebenaran. Ya, boleh. Minhaj. Baik, barakallahu jazakallahu khairan ya. Yes. Ah, di antara poin yang mau saya sampaikan adalah ya terkait Allah Subhanahu wa taala ya mengutus nabi itu dan para rasul itu banyak banget. Ada yang tahu nggak berapa jumlah nabi ya perkiraan aja nih karena hadisnya khilaf ya. Tapi perkiraan berapa nabi yang sudah Allah utus dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar bisa jawab? Kalau Pak Edi Cahyo nih, tahu nggak berapa jumlah nabi semuanya? Jumlah Perkiraan pasti aja perkiraan. hmm, kurang tahu Ustaz. Pernah tahu? 100 ribuan. Oke, mumtaz. Berarti udah paham ya hadisnya ya. Baik. Jumlah nabi dalam hadis Abu Dzar ya radhiyallahu taala anhu eh, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan jumlah para nabi adalah 124.000 nabi ya berarti banyak nih nabinya. Nah, yang kita ketahui atau yang wajib kita imani yang mana Allah sebutkan dalam Al-Quran hanya 25 nabi. Ya. Ada nabi lain yang tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan kisah dalam Al-Quran. Ada yang tahu nggak? Ada nabinya, dia nggak termasuk 25 nabi yang wajib kita imani, ya. Tapi kisahnya ada dalam Al-Quran. Tapi nggak disebut namanya siapa. Ada yang tahu? Nabi Khadir. Benar banget, Nabi Khidir. Ya, Nabi Khidir ya. Yang oleh teman-temannya sebagai kaum muslimin ya, banyak membuat khurafat ya atas Nabi Khidir. Ya, dan Nabi Khidir yang sahih sudah wafat ya. Ya, tidak sebagaimana yang disampaikan teman-teman kita yang meyakini Nabi Khidir itu masih hidup ya. Enggak, sudah wafat.
Ya. Nah, Nabi yang Allah utus saja 124.000. Ya. Makanya saya pernah lihat video uh, Zack Knight apa ya, yang dia berpanjangan, jangan-jangan, ya, jangan-jangan nih kata dia, eh siapa sih nama orang baik di ajaran Hindu, senjata utama namanya apa, Buddha ya? Buddha, Ustaz. Buddha ya? Ya, senjata utama. Ya, anak hal, eh Zelenek punya panjangan, jangan-jangan nih, jangan-jangan orang-orang soleh yang dijanjikan sesembahan oleh orang kafir, jangan-jangan nih kata Zelenek, jangan-jangan dulu dia nabi, dia orang soleh, terus dia wafat disembah akhirnya, gitu kan? Jangan-jangan, karena jumlah nabi kan banyak tuh, 124.000 nabi, ya, dari zaman yang begitu panjang gitu ya. Makanya juga, eh nah, dari 124 nabi itu, ya, jumlah rasulnya ada 300, sekitar 313 atau 319 ya, itu khilaf ya, khilaf. Tapi ada 300-an lah, 311-an, ya, 311-an. Ya. Bayangkan perbedaan nabi sama rasul, ya. Kalau rasul itu punya syariat yang dibawa, berarti ada indikasi kuat bahwasannya jumlah kitab itu lebih dari 4. Apa indikasinya teman-teman? Agak paham nggak? Apa indikasinya jumlah kitab yang Allah turunkan itu sebetulnya lebih dari 4? Agak tahu apa indikasinya? Mungkin karena jumlah nabinya banyak, Ustaz. Kurang tepat. Hampir. Kurang dikit aja. Kurang setengah lagi tuh. Rasulnya Ustaz, banyak. Karena jumlah Rasul banyak. Kalau Nabi nggak bawa kitab baru. Nabi itu dia, ya ibarat kata ya, juru dakwah atas syariat yang ada. Itu Nabi. Ya. Kayak Nabi Harun. Ya. Nabi Harun, beliau ya alaihissalam nggak bawa syariat baru, tapi membawa syariat saudaranya Nabi Musa alaihissalam, gitu kan? Nah, kalau Rasul itu yang rajih, wallahu alam, ya perbedaan signifikan adalah mereka membawa syariat yang baru. Nah, gitu, membawa syariat. Nah, makanya ada indikasi bahwasanya jumlah kitab yang sudah Allah turunkan dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad ada indikasi lebih dari 4. Dengan alasan jumlah Rasul yang Allah Ta'ala turunkan ke muka bumi ada 313-an Rasul. Yang mana setiap Rasul memiliki ya syariat sendiri. Ya. Kalau Tauhid sama semua. Ya, kalau Tauhid sama semua. Kalau Nabi yang beda. Nah, pertanyaan saya, ya, dari zaman yang Nabi Isa alaihissalam, ya, sampai dilahirkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada masa sekitar eh, 1.400 tahun ya, ada masa sekitar 1.400 tahun. Benar ya? Bukan, 500 tahun ya, 500 tahun. Ya, ada masa 500 tahunan. Pertanyaan saya, ada nggak nabi di antara masa itu? Kan lama tuh, 500 tahunan jarak antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau ada Rasul nggak sih antara masa itu? Lagi tahu nggak?
kurang tahu Ustaz. Paling ada yang anak tahu ada nabi Ustaz, tapi nggak ada rasul. Ada nabi tapi gak ada rasul. Ah, menarik nih. Nabi apa tuh kira-kira? Kurang tahu Ustaz. Gak tahu. Oke, yang lain coba. Yang lain ada pandangan nggak? Dari mungkin lebih kurang 600 tahun ya. Ada nabi atau rasul nggak? Tadi Bapak siapa tadi yang ini berpendapat ada nabi tapi gak ada rasul? Bapak siapa? Emir Pak Ustaz. Emen ya, oke. Yang lain enggak, yang lain. Teman-teman jangan takut beropini ya. Kan saya koreksi nanti. Ya Pak Nabi Rizal. Ustaz ya. Gimana? Eh, Apa lupa. Nabi kalau tidak salah ada Ustaz ya. Ada nabi tapi gak ada rasul. Ya setelah Nabi Isa itu ada Nabi Nabi apa? Nabi Nabi Daniel apa ya? Oke, Nabi Daniel ada kunci. Oke. Yang lain? Nabi Daniel ini sahih ya keberadaannya ya. Ya, sahih. Ya, Nabi Daniel itu sahih. Bahkan kisahnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Dan itu kisahnya sangat luar biasa. Yang mana orang-orang itu ya sampai mencari jasadnya Nabi Daniel dan masih utuh ya. Dan Nabi Daniel itu eh ya dia termasuk Bani Israel ya, termasuk Bani Israel. Yang lain, ayo, yang lain punya pandangan apa nih? Kalau setahu Anda, Ustaz, itu masa kekosongan, Ustaz. Jadi nggak ada Nabi dan Rasul. Oke, semua fatrah ya. Ini bagus nih. Ada pandangan yang berbeda nih. Atau masa fatrah ya. Nah, Oke, betul. Itu semua fatrah. Oke, ini bagus nih. Nah, ini ada opini baru nih. Tadi dua opini, dua pandangan mengatakan ada nabi tapi gak ada rasul. Contohnya siapa? Nabi Daniel, yang ini sahih ya. Nabi Daniel ini sahih. Dia nabi dari Bani Israel. Tapi kita belum tahu nih, dia setelah Nabi Isa atau sebelumnya. Nah, itu persoalannya. Lalu pandangan kedua, Bapak siapa nih? Tadi siapa? Heru, Ustaz. Pak Heru. Ya, punya pandangan nggak ada nabi, nggak ada rasul. Kenapa? Karena masa fatrah. Oke. Nah, oke. Oke. Jawaban yang benar adalah jawaban Pak Heru ya. Barakallahu fikum. Masa antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah itu masa fatrah namanya. Masa fatrah, dan itu jaraknya 600 tahun. Ya, dalam riwayat Ahmad itu disebutkan 600 tahun. Ya, dan dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mentakdir ya bahwasanya laisa baini wa bainahu nabiyan. Ya, bahwasanya tidak hanya antara saya dan Nabi Isa nabi. Nah, ini takdir dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, clear. Gak ada nabi antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus Nabi Daniel tuh gimana tuh? Nah, Nabi Daniel itu dia adalah nabi dari Bani Israel di zamannya Nebukadnezar. Nah, itu bisa dilihat di kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Itu sekitar 600 tahun sebelum Masehi. Berarti 600 tahun sebelum Nabi Isa dilahirkan.
Nah, itu zamannya ini ya, Babilonia. Babilonianya di Irak, gitu. Irak. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi kembali ke masalah tadi ya, bahwasanya Rasul yang diutus itu punya syariat yang menyesuaikan dengan kondisi kaumnya. Ya, makanya di zaman Nabi Musa alaihissalam, ya, syariat untuk mereka yang bertobat dari mempersekutukan Allah Jalla Jalaluh dengan cara apa? Dibunuh. Ya, dengan cara dibunuh. Ada pun syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, cara untuk bertobat cukup dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ya teman-teman, bahkan dalam syariat rajam ya, bagi orang yang berzina dan dia muhsin, ya, telah menikah, pada implementasinya, pada implementasinya Rasulullah SAW lebih lebih prefer kepada sahabiat yang berzina untuk bertobat kepada Allah Ta'ala. Ya, tidak perlu untuk mengajukan rajam. Ya, termasuk juga Ma'ish, ya, yang dia berzina dan tidak ketahuan, lalu dia ingin bertobat dengan cara dirajam. Jadi ada syariat rajam di kita. Tapi gini, rajam ini ditegakkan kalau apa syaratnya teman-teman? Ada tahu nggak? Syariat rajam, yaitu melempari pelaku zina dengan batu sampai mati, itu punya syarat yang susah. Tahu nggak apa syaratnya, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Ada saksi Ustaz, 4 orang. Saksi 4 orang. Dan itu harus melihat langsung ya, harus melihat langsung apa timba masuk sumur. Itu susah atau mudah, teman-teman? Susah Ustaz. Susah kan ya. Makanya ketika Ma'is ataupun sahabiat eh, dari suku apa ya? Aduh, ada lupa hadisnya. Bahwa sahabiat lah ya. Berzina itu gak ada saksinya. Makanya tidak ada rajam. Tapi karena kejujuran mereka kepada Allah Ta'ala, akhirnya mereka minta rajam. Tapi Rasulullah SAW ya menghindar, ya. Ada itu nggak nama sukunya, hadis tentang sahabatnya, ya Allah hanya lupa. eh Ada tahu nggak sahabat yang berzina itu, hadis tentang eh Komedia bukan Ustaz? Al-Ghamidiyah, nam Al-Ghamidiyah, jazakallah khairan. Al-Ghamidiyah berarti dia dari suku Ghamid, ya, suku Ghamid. Jadi gak disebut namanya. Beliau kalau Ma'is itu nama sahabat ya. Ma'is itu nama sahabat. Nah, sahabatnya gak disebut namanya, tapi disebut hadis Al-Ghamidiyah. Nah, Al-Ghamidiyah ini ya ketika mendatangi Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah katakan? eh Mungkin kamu gak zina, mungkin kamu cuma bercumbu atau gimana gitu kan. Lalu Rasulullah minta para sahabat ngecek, ini sahabat ini junun nggak, gila nggak dia, dicek, bukan dicari uzur, dicari uzur sebanyak mungkin supaya dia nggak kena rajam, dicari-cari nggak ada uzur. Lalu kata Rasulullah, ya udahlah, ya, karena kan dia datang mengatakan, ya Rasulullah, ada hubla min zina, saya hamil karena zina kan. Ya, maka kata Rasulullah, ya udahlah, tunggu sampai kamu melahirkan. Nah, para ulama menjelaskan, Rasulullah minta dia melahirkan dulu dua faedahnya. Pertama, biar anak yang di dalam rahim itu gak wafat kalau dirajam.
Yang kedua, biar dia mengurungkan niatnya untuk dirajam. Karena orang kalau melahirkan sayang sama anaknya, gak mau pisah sama anaknya, ya kan ya? Nah, ternyata ya setelah dia melahirkan, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melahirkan, tegakkan rajam atas saya. Dia mau taubat nih. Nah, padahal Rasulullah SAW pengennya dia kalau mau taubat istighfar aja udah. Kan dia izinnya gak ada saksi, gak terpenuhi syarat dia dirajam oleh ulil amri. Tapi dia nggak mau, dia mau taubat, dia mau dirajam aja. Nah, akhirnya kata Rasulullah apa? Ya udahlah, kamu pulang dulu sampai anaknya ini disapih. Nah, disapih itu kan lama waktu, 3 tahunan, 2 sampai 3 tahun. Ya, setelah waktunya lama, balik lagi nih ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini anak udah bisa makan sendiri. Ya, dia megang gandum lah kita tangannya, roti gitu ya. Lalu Rasulullah ngecek, minta ke para sahabat ngecek lagi, ini agama India ini dia junun nggak? Berharap dia junun, punya gangguan jiwa, akhirnya di cancel rajamnya. Nah, enggak, dia normal. Ya akhirnya dia dirajam, sampai ketika dirajam itu ya Khalid bin Walid kalau saya nggak salah mencela wanita ini. Lalu Rasulullah marah kepada Khalid, ya la tasubbu, ya jangan cela dia wahai Khalid. Kalau taubat dia dibagi ke semua orang Madinah cukup insya Allah, menandakan begitu besarnya pahala dia bertaubat. Nah, fala kulihal, ala kulihal, masa ke syariat ya, di zaman lagi syariat Nabi Muhammad SAW, sebetulnya ya, kalau mau bertobat itu cukup dengan ya istighfar kepada Allah Ta'ala. Ya, ya kalau ada teman-temannya atau ada keluarganya ya atau temannya di masa lalu dia berzina, lalu dia mau tobat, dia cukup beristighfar kepada Allah Ta'ala. Gitu. Cukup beristighfar. Karena kalau rajam itu harus ada saksi dulu. Kalau gak ada saksi, gak ada rajam. Tuh. Ya, kalau zamannya Nabi Musa alaihissalam, kalau mau tobat dari kesyirikan gimana? Harus ya dibunuh. Wa'iyadzubillah. Ya, baik. Ini kalau kita lanjut ke bab baru ya, waktunya gak cukup ya. Oke, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Izin Ustaz. Oke, Bapak siapa ini? Bapak Teku. Nah, Ustaz. Silakan. Di masyarakat kita ada yang istilah yang terkenal, kalau misalnya kita mau beli sesuatu ke pedagang gitu, terus pedagangnya belum ada yang beli, terus pedagang itu bilang gini, wah ini penglaris gitu. Penglaris itu kalau yang sepemahaman Anda sih kayak kita yang bakal jadi ngelarisin barang dagangannya dia atau gimana tuh? Menurut Ustadz gimana Ustadz? Baik, baik. Memang di masyarakat kita hanya ini ya, ketika dia nggak laku seharian, lalu ada pembeli pertama gitu ya, pembeli pertama, wah ini penglaris nih, penglaris. Wallahu alam ya, wallahu taala alam. Kembali kepada makna penglaris ini sebenarnya apa gitu loh. Apakah dia berkeyakinan? Karena kita nggak bisa menghukumi hanya dari nama gitu. Kita harus tahu hakikatnya apa gitu ya. Wakilnya apa nih? Kalau si pedagang ini berkeyakinan bahwasanya pembeli pertama adalah ya yang membawa rezeki, maka ini sebuah kesalahan dalam bab akidah ya, adalah kesalahan dalam bab akidah. Kalau dia meyakini ya pengadaan sehingga maksudnya adalah kalau yang dia maksud adalah pembeli pertamanya adalah eh, alamat kebaikan dari Allah Ta'ala. Ya, tanda-tanda kebaikan dari Allah Ta'ala
insya Allah Allah akan ngasih dia rezeki yang banyak hari ini. Ya husnudzon sama Allah Ta'ala ya. Husnudzon sama Allah. Ciri-ciri apa aja ada pembelinya. Nah, itu insya Allah gak ada masalah ya. Karena dia nggak meyakini si pembeli yang ngasih rezeki. Enggak. Dia hanya husnudzon sama Allah. Ya, dia husnudzon sama Allah. Bahwasanya insya Allah hari ini ya dia yang punya rezeki dari Allah Ta'ala. Apa ciri-cirinya? Ada pembelinya. Nah, kalau demikian yang dimaksud penaris ya, itu gak ada masalah. Tapi masalahnya, realitanya orang tuh bahkan sampai punya jilbab penglaris masalahnya. Nah, saya ketemu beberapa orang itu eh, yang rumah makannya punya penglaris berupa jimat. Nah, ini jelas kekufuran. Jelas ini kekufuran. Jadi kembali lagi apa makna penglaris yang dimaksud oleh si penjual. Kalau maksudnya adalah jimat, ya itu banyak banget. Khususnya di rumah makan Padang gitu ya, banyak foto orang tua gitu. Mereka sebutnya itu tuan haji atau apa gitu ya. Orang tua udah berjenggot, ya, kurus. Nah, bagi mereka yang penglaris, ya supaya orang datang beli gitu loh. Nah, ini jelas kekufuran ya. Apa korelasinya foto sama pembeli? Ya, nggak ada. Ya, bahkan Allah Ta'ala bisa jadi murka sama dia. Karena meyakini semua sebab, ya kita sudah bahas sebelumnya, ya, kita nggak boleh menjadikan sesuatu sebagai sebab, ya. Sedangkan Allah Ta'ala tidak menyatakan itu sebagai sebab. Contohnya, banyak orang masang foto orang tua gitu, orang tua khusus gitu ya, namanya ini lupa. Pokoknya foto ini ada di hampir semua rumah makan Minang gitu. Nah, mereka menjadikan foto ini sebab sebab orang atau tokonya mendapatkan banyak pembeli. Nah, ini nggak boleh. Karena Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan foto orang tersebut sebagai sebab datangnya rezeki. Nah, ini juga konteksnya pengenalis ya. Jadi kesyirikan. Nggak boleh. Baik, jalan seperti itu insya Allah ya. Nah, Ustaz, syukran, jelas. Nah, yang lain ada? Yang lain? Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Kalau nggak ada akhiri. Oh, Pak Emir silakan. Ini selanjutnya gimana Ustaz yang tersisa di buku ini Ustaz? Yang berikutnya kita masuk insya Allah bab tentang iman kepada Rasul. Itu bab keempat ya. Bab keempat iman kepada Rasul. Kemudian bab kelima itu eh, iman kepada hari akhir. Jadi pembahasannya asik banget ya. Saya suka banget hari akhir ini ya. Kemudian yang terakhir apa? Ya bab beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Kira-kira kurang 3 bab lah, kurang 3 Ini pembahasan ya dan selesai. Kita ini sisa kuliahnya berapa pertemuan lagi ya? ini bukannya yang terakhir Ustaz, Oh ini terakhir. 15. Iya Ustaz, kalau dari hitungan 15 pertemuan. Oh, hanya kira bukannya 18 pertemuan ya? Tuh, kalau seumpama memang ini pertemuan terakhir, ya mungkin hanya akan buatkan video ya membahas 3 rukun sisanya, insya Allah Ta'ala, hanya buat video tambahan lah, ya membahas 3 rukun sisanya, insya Allah Ta'ala. Baik. Nanti hanya coba konfirmasi dulu ya. Kalau memang masih hanya satu pertemuan terakhir, ya kita libas. Tapi kalau nggak ada, ya kita bikin video aja, rekaman. Oke Pak Emin ya. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Ya, Pak. Baik, kita akhiri hanya 3 pertanyaan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma. Sudah la ilaha Kita illa anta akhiri astaghfiruka pertemuan wa kita pada atubu hari ini. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.